Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendalami cara mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang efektif. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan mengeksplorasi salah satu aspek fundamental dalam proses penelitian, yaitu literatur ilmiah. Nah, literatur ilmiah ini bukan hanya sekumpulan penelitian yang telah diterbitkan, ini adalah jembatan yang menghubungkan penelitian teman-teman dengan dialog ilmiah yang lebih luas. Sebuah tinjauan literatur yang baik akan membantu teman-teman memahami konteks dari masalah penelitian. Nah, menunjukkan celah dalam pengetahuan yang ada dan memberikan justifikasi kuat untuk pertanyaan penelitian teman-teman. Nah, selain itu, tinjauan ini adalah cara kritis untuk mengevaluasi metodologi yang telah digunakan dalam penelitian serupa, membantu teman-teman dalam merancang pendekatan yang lebih baik dan lebih inovatif. Selanjutnya, literatur ilmiah. Ini ada tahapan penelitian computing tentang literatur review. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya, ini manfaat mereview literatur. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang dan topik yang diteliti, yaitu dengan textbook. Kemudian yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang topik lebih detail yang diteliti, ini namanya survey paper. Yang ketiga, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan atau related research, ini disebutnya technical paper. Selanjutnya, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, namanya state of the art, ini disebut technical atau survey paper. Yang terakhir, memperjelas masalah penelitian, ini namanya technical paper. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Selanjutnya, jenis literatur ilmiah. Yang pertama ada paper dari jurnal. Yang kedua ada paper dari book chapter. Yang ketiga paper dari conference atau proceeding. Yang keempat bisa dari tesis dan disertasi. Yang kelima report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Yang keenam ada buku textbook. Nah, ini contoh dari Shichimago Journal and Country Rank. Nanti teman-teman bisa melihat ini contohnya. Nah, kemudian ini juga contoh kedua bagaimana kita melihat jurnal mana saja yang terindeks Scopus Q1, Q2, Q3 dan Q4. Kemudian ini organisasi yang mengindeks jurnal. Yang pertama ada Thomson Reuters Web of Science. Nah, ini berdiri sejak 1963, kemudian sudah ada 12.000 lebih jurnal yang terindeks. Kemudian pengindeks jurnal yang memiliki level paling baik. Nah, ini namanya workinfo.com. Yang kedua, Scopus. Ini launching tahun 2004 oleh Elsevier. Kemudian jurnalnya sekarang udah 20.000 jurnal, ada conference paper dan lainnya. Nah, ini pengindeks jurnal level standar. Biasanya untuk syarat menyelesaikan S3. Nah, ini webnya namanya scopus.com. Yang ketiga Google Scholar. Ini launchingnya tahun 2004. Yaitu dia mengindeks semua publikasi ilmiah yang online. Nah, webnya namanya scholar.google.com. Nah, selanjutnya algoritma perankingan jurnal. Yang pertama ada Journal Impact Factor atau JIF. Nah, ini data source-nya bisa dilihat di isi Web of Science. Nah, yang kedua ada Engine Factor Score atau ES.
Ini webnya bisa dilihat di enginefactor.org. Yang ketiga, Simago Journal Rank atau SJR. Ini data source-nya dari Scopus. Bisa dilihat dari web secimago.jr.com. Yang keempat, Source Normalized Impact per Paper atau SNIP. Ini data source-nya dari Scopus juga. Webnya adalah journalindicator.com. Yang kelima ada H-Index. Ini dari Google Scholar. Ini bisa dilihat dari scholar.google.com, Intel and Scholar Metric.html. Sumber pencarian literatur ini ada yang gratis dan berbayar. Kalau yang gratis, ini jurnalnya bisa dilihat di scholargoogle.com atau yang kedua citeser.ist.psu.edu. Kemudian ini jurnal yang berbayar ini bisa dilihat dari signdirect.com. Kemudian yang kedua ada epscohots.com, ada linkspringer.com, ada iesexplore.ie.org, ada dl.acm.org. Nah, ini contoh dari Google Scholar. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya. Kemudian ini ada signdirect.com. Ini teman-teman juga bisa melihat jurnal-jurnal apa saja yang ada di situ. Kemudian ini linkspringer.com yang berbayar. Teman-teman akan melihat jurnal-jurnal yang bagus. Kemudian ada Science2 and Shadow Library. Ini bisa teman-teman bisa melihat. Kemudian ini ada Science 2.0 and Shadow Library juga. Selanjutnya ini ada jenis paper ilmiah. Yang pertama ada technical paper. Jadi paper yang isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan seorang peneliti. Kemudian penelitian kualitas technical paper dari kontribusi ke pengetahuan. Ini bagus sekali. Kemudian yang kedua, survei paper. Jadi paper yang isinya adalah review dan survei tentang topik, tema suatu penelitian. Nah, ini biasanya jumlah penelitian yang direview mencapai ratusan bahkan ribuan. Selanjutnya, rujukan dan panduan penting bagi peneliti yang baru memulai penelitian untuk memahami suatu topik atau tema penelitian secara komprehensif. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya dalam pembahasan kita hari ini mengenai tinjauan literatur ilmiah. Saya harap teman-teman mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana menavigasi dan memanfaatkan literatur ilmiah untuk memperkuat fondasi penelitian teman-teman. Ingat, tinjauan literatur yang baik tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang topik, tetapi juga memperjelas arah penelitian dan menyoroti area yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Sampai bertemu lagi, selamat meneruskan penelitian dan saya menantikan untuk melihat bagaimana teman-teman semua akan menerapkan pengetahuan ini dalam penelitian teman-teman. Selamat bekerja dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.